Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaldias Dwi Jiliandra. Saya dari Digital Komunikasi angkatan 24 dengan NIM 445240112. Kali ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Politik dan Kontemporer, yang dimana akan menjelaskan bagaimana sih caranya membuat atau membangun good government atau pemerintahan yang bersih di era sekarang sebagai mahasiswa. Oke, baik. Kita tahu bahwasanya pada saat ini pemerintahan tidaklah sedang baik-baik saja. Maka dari itu kita sangat sekali butuh pemerintahan yang bersih. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang bagaimana peran mahasiswa di era sekarang dalam membangun pemerintahan yang bersih atau good government. Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang jujur, transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang baik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh warga negara, termasuk mahasiswa. Sebagai mahasiswa, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih. Yang pertama, meningkatkan literasi politik. Mahasiswa harus memahami isu-isu politik dari sumber yang terpercaya, bukan hanya dari media sosial atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Dengan memiliki pengetahuan yang baik, mahasiswa dapat memberikan kritik dan pendapat yang lebih objektif. Kedua, aktif mengawasi kebijakan pemerintah. Saat ini pemerintah banyak menyampaikan informasi melalui media sosial dan website resmi. Mahasiswa mendapat ikut mengawasi jalannya kebijakan, memberikan masukan secara urus. Lalu, serta menyampaikan kritik yang membangun apabila menemukan kebijakan yang kurang tepat. Ketiga, melawan penyebaran hoax. Di era digital, berita palsu dapat memengaruhi opini masyarakat. Mahasiswa harus bisa membiasakan diri untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Yang keempat, bagaimana caranya kita harus bisa menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintahan yang bersih dimulai dari masyarakat yang jujur. Sebagai mahasiswa, kita harus menghindari tindakan seperti menyontek, memasukkan data, atau melakukan curangan. Sikap jujur sejak di bangku kuliah akan membentuk karakter yang berintegritas ketika nanti bekerja. Nah, contoh peran mahasiswa saat ini, misalnya ketika pemerintahan daerah mengumumkan penggunaan anggaran membangun fasilitas umum melalui media sosial atau website resmi, mahasiswa dapat membaca laporan tersebut, berdiskusi berdasarkan data, lalu memberikan kritik atau saran yang sopan jika terdapat kejanggalan. Dengan cara ini, mahasiswa mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Contoh lainnya ada lagi. Saat menjelang pemilu, mahasiswa dapat membuat konten edukasi tentang pentingnya memilih berdasarkan program kerja, bukan karena berita bohong, uang, atau popularitas semata. Edukasi seperti ini membantu masyarakat menjadi lebih pemilih yang lebih cerdas. Selain itu, mahasiswa juga bisa mengikuti seminar politik, organisasi kampus, forum diskusi, atau kegiatan pengabdian masyarakat. Dari kegiatan tersebut, mahasiswa belajar menyampaikan aspirasi secara demokratis dan bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya, membangun pemerintahan yang bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab masyarakat termasuk mahasiswa. Melalui sikap yang jujur, berpikir kritis, melawan hoax, mengawasi kebijakan publik, dan juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, mahasiswa juga dapat menjadi agen perubahan yang mendorong terwujudnya good government. Mari kita mulai dari diri sendiri, karena pemerintahan yang bersih terlahir dari masyarakat yang memiliki integritas. Terima kasih.
Jadi itu saja penjelasan dari saya bagaimana caranya membangun pemerintahan yang bersih. Sekian dari saya, Zaldias Dwi Juliandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.